Halo guys, welcome back. Kembali lagi di sini dengan saya Fandi. Kali ini kita akan membahas tentang CPNS di tahun 2023 yang katanya ada formasi dibuka. Kira-kira formasi apa aja yang dibuka? Nah, sebelum kita bahas, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga jangan lupa follow IG saya @fandiarya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru seputar CASN. Ya, jadi di sini informasi CPNS yang katanya dibuka. Kata siapa? Langsung aja lihat video ini. Kemudian kapan merekrut PNS? Insya Allah tahun depan kami juga akan mengalokasikan berencana untuk merekrut jabatan-jabatan ASN tertentu yang memang sangat dibutuhkan. Karena ada gap untuk sistem karir di dalam sistem karir PNS. Kita butuh agen yang memang harus PNS, kita juga butuh hakim yang PNS, jaksa dan sebagainya, dan tenaga-tenaga lain barangkali yang harus kita lihat. Nah, dia adalah Bapak Aba Subagja, Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur di PAN-RB. Ya, sesuai dengan jabatannya, menurut saya apa yang tadi Pak Aba sampaikan, itu bisa jadi angin segar ya, untuk informasi pembukaan CPNS di tahun 2003. Nah, jadi dari yang disampaikan Pak Aba tadi, kira-kira ada dua kriteria formasi untuk CPNS di tahun depan. Yang pertama yaitu jabatan-jabatan tertentu yang sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah formasi yang hanya bisa diisi oleh PNS. Karena sekarang sudah banyak formasi yang bisa diisi oleh P3K ya, khususnya untuk jabatan fungsional. Nah, tadi Pak Aba juga mencontohkan formasi-formasi yang sangat dibutuhkan dan hanya bisa diisi oleh PNS. Di antaranya ada agen, hakim, jaksa, dan formasi lainnya. Kira-kira apa aja formasi lainnya? Nanti kita akan bahas. Di sini kita akan coba mengenal masing-masing formasi ini, kira-kira apa aja syaratnya, latar belakang pendidikan apa yang bisa mengisi, dan juga batas usia. Baik, kita bahas aja yang pertama yaitu formasi agen intelijen. Dahulu adalah agen. Di sini, dasar hukumnya ada di PAN-RB nomor 8 tahun 2020 tentang jabatan fungsional agen intelijen. Dan ada lagi nomor 9-nya tentang jabatan fungsional asisten agen intelijen. Kalau ini untuk S1, ini untuk minimal D3. Yang ini adalah keahlian, yang ini adalah keterampilan. Oke, kalau kita lihat lebih jauh, untuk isi dari PAN-RB ini di pasal 14, yang mana di sini pengangkatan untuk jabatan fungsional agen intelijen berijazah paling rendah sarjana atau S1 atau D4 di bidang intelijen, ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, sosial politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi, atau kualifikasi pendidikan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk pengangkatan pertama ini merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional agen intelijen dari calon PNS. Jadi dari CPNS ya, jadi agen intelijen ini bisa diisi oleh CPNS. Sementara untuk yang keterampilan hampir sama teman-teman, di sini ijazahnya paling rendah adalah D3. Bidang ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, dan lain-lainnya bisa dibaca sendiri. Dan juga ini untuk calon PNS atau CPNS, jadi bisa diisi oleh CPNS. Untuk umurnya sendiri, dari tahun lalu, yaitu usia mendaftar adalah minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Namun, teman-teman, untuk formasi agen intelijen ini, di tahun 2021 lalu itu nggak buka formasinya. Malah yang buka untuk BIN adalah analis intelijen. Di sini juga cukup banyak ya, latar belakang pendidikan yang bisa mengisi. Ya, memang terlihat ini aturannya memang masih cukup baru ya di tahun 2020. Semoga aja di tahun 2023 ini akan dibuka formasi agen intelijen dan asisten agen intelijen. Oke, kita lanjut lagi untuk formasi yang kedua, yaitu formasi CPNS Hakim. Nah, di sini sesuai dengan Peraturan MA nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2017 tentang pengadilan hakim, yang mana calon hakim adalah pegawai negeri sipil yang berasal dari analis perkara peradilan tahun 2021. Jadi kalau kita lihat historisnya, yang mana untuk analis perkara peradilan itu bisa mengikuti tes calon hakim, yang mana untuk kualifikasi pendidikannya jelas S1 hukum dan turunan-turunannya atau yang setara. Di sini tahun 2021 lalu memang banyak banget ya buka formasi untuk calon hakim, sekitar 1.500-an teman-teman. Dan untuk syarat tambahannya, usia paling rendah 18 tahun, paling tinggi 35 tahun, dan ada diminta sertifikat TOEFL dengan skor minimal 450 atau IELTS paling rendah 5,0. Jadi buat teman-teman yang terutama jurusan hukum nih yang pengen coba PNS, teman-teman bisa juga dari sekarang belajar TOEFL-nya atau IELTS-nya. Nah, berikutnya yaitu formasi CPNS Jaksa.
Di sini dari pengumuman penerimaan CPNS Jaksa tahun 2021, yang mana untuk ahli pertama jaksa itu kualifikasi pendidikannya dari S1 Ilmu Hukum dengan 1000 formasi, teman-teman. Dan di sini kita lihat syarat-syaratnya yaitu usia paling tinggi adalah 28 tahun, belum pernah menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai diangkat sebagai PNS, tidak buta warna, cacat fisik, cacat mental dan sebagainya. Ada juga mengatur berat badan ideal dan juga tinggi badan. Dan yang paling penting juga ini sama dengan hakim, yaitu menguasai bahasa Inggris dibuktikan dengan TOEFL 450 atau IELTS 5,0. Di sini dari 3 formasi yang kita bahas tadi, untuk yang lulusan S1 Ilmu Hukum itu kayaknya menang banyak ya, karena formasinya bakal banyak dibuka di tahun depan. Namun buat teman-teman semua, jangan kecil hati dulu, karena bila kita melihat contoh pengumuman penerimaan CPNS untuk kejaksaan di tahun 2021 lalu, itu memang yang paling utama adalah jaksanya, tapi juga membuka formasi-formasi lain yang mendukung atau supporting dari jaksa sendiri, yaitu misalnya ada analis rancangan naskah perjanjian, ahli pertama peranan komputer yang latar belakang pendidikannya itu ada juga S1 komputer, teknik informatika, sistem informasi, teknik elektro, dan sebagainya. Mudah-mudahan biasanya teman-teman ya, ketika buka formasi CPNS itu nggak hanya satu aja yang dibuka, tapi ada formasi lainnya yang juga dibuka sebagai formasi pendukung. Nah, kita sudah bahas 3 formasi, dan kita akan bahas selanjutnya formasi lainnya yang tadi Pak Abah juga sebutkan. Namun sebelum kita bahas, di sini kita mau info sedikit tentang bimbel CPNS di tahun 2023, yang mana bimbel teman belajar sekarang berganti nama menjadi bimbel teman ASN, dengan tim yang sama, yaitu ada saya, ada Mas Pingli, ada Kak Eyang, dan ada juga Mas Heru. Di sini kita akan mulai kelas di bulan November 2022. Full SKD untuk TWK, TIO, TKP, pembahasan materi, diskusi, dan soal-soalnya HOTS, dan ada 2 kali tryout berbasis CAT. Teman-teman bisa mendaftar melalui temanasn.com. Nah, untuk jadwal sendiri teman-teman bisa lihat di sini, kita mulai dari hari Selasa 1 November sampai dengan akhir bulan November. Oke, teman-teman, jangan lupa buat yang berminat langsung aja daftar melalui temanasn.com, dan jangan lupa gunakan kode voucher teman ASN sehingga harganya menjadi Rp199.000. Oke, baik, kita lanjut untuk formasi lainnya, yaitu ini dia daftar jabatan fungsional yang hanya dapat diisi oleh CPNS. Jadi P3K nggak bisa isi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat jabatan apa saja dan instansinya apa, kemudian dasar hukumnya. Nanti teman-teman sebaiknya bisa dalami dari dasar hukum yang ada di pojok kanan ini. Keahlian berarti untuk S1, kalau keterampilan berarti bisa untuk D3 juga. Nah, ini dia formasi-formasinya. Nah, teman-teman, satu lagi di sini, selain jabatan fungsional, CPNS juga ada dari jabatan pelaksana, yaitu dari PAN-RB nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Seperti tadi misalnya untuk analis perkara peradilan yang tadi dari Mahkamah Agung calon hakim itu merupakan jabatan pelaksana, teman-teman. Ini jabatan pelaksana ada ribuan formasi yang bisa diisi ya. Nah, teman-teman bisa cek langsung dari aturannya di PAN-RB nomor 41 tahun 2018. Untuk bedanya apa dengan fungsional, pelaksana ini yaitu 4 tahun sekali sudah pasti naik jabatan. Ya, teman-teman bisa browsing aja apa bedanya tentang jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Ada cukup banyak perbedaan. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk TN kali ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila salah kata, dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.